Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga damai sejahtera Allah, Tuhan kita beserta dengan kita pada Minggu pagi ini. Kembali kita belajar renungan Alkitab dengan judul Berdamailah dengan Sesamamu. Sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu dari Matius 5 ayat 21 sampai 26. Dan di sini kita akan mengutip ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ayat 22, saudara. Saudara yang kekasih, sebuah surat kabar melaporkan sebuah kekerasan tragis terjadi di Amerika Selatan. Ada seorang pria telah membunuh sahabatnya ketika mereka sedang berdebat mengenai perbedaan pandangan politik mereka. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, ia menjawab dengan kata-kata yang menakutkan ini. Kami memulai diskusi dengan damai. Hingga kemudian kami berdebat. Karena kehabisan kata-kata, saya membunuhnya. Kisah ini memperlihatkan betapa berbahayanya amarah. Saudara, Tuhan Yesus dalam pengajarannya yang dicatat dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22 memperingatkan akan bahaya amarah dengan mengatakan bahwa ketika seseorang marah kepada sesamanya, ia harus dihukum. Kata dalam kutip orge, ini sebenarnya sih dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia menjadi tanda kutip marah. Memiliki arti kemarahan yang tetap. Kemarahan yang tetap, saudara. Atau sama dengan tanda kutip kebencian. Kebencian ya, saudara. Dan ketika seseorang menyimpan kebencian dalam hati, maka ia dapat melakukan apapun untuk menyakiti orang yang dibencinya. Tindakan lain yang dilarang, saudara, oleh Tuhan Yesus adalah menghina sesama. Nah, ini Tuhan Yesus melarang kita untuk menghina sesama dan menyebarkan fitnah tentang seseorang. Kita ulangi sekali lagi, saudara, karena ini adalah penting. Tindakan lain yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah menghina sesama dan menyebarkan fitnah tentang seseorang. Di dalam ayat 23 sampai 26, Yesus mengajar umat agar umat Tuhan tidak menunda menyelesaikan masalah. Secepatnya apabila ada masalah diselesaikan, saudara. Keuntungan dari sikap segera menyelesaikan masalah dengan berdamai dengan sesama itu ada dua. Pertama adalah membuat relasi kita dengan Tuhan baik dan relasi dengan sesama juga baik. Dan yang kedua, saudara, menghindarkan kita dari persoalan yang lebih besar, saudaraku. Saudara yang kekasih, jika kita memiliki persoalan dengan siapapun, baiklah kita menyelesaikannya segera dengan baik dan berdamailah agar tidak ada akar kebencian, saudara. Di sini ditekankan agar tidak ada akar kebencian dalam hati kita kepada sesama yang bisa mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, saudara. Nah, ini yang akan merusak hidup sesama. Marilah kita, saudara, memasuki hari Minggu ini, di dalam memasuki sepanjang hari kita ini, memohon pengampunan Tuhan jika kita menyakiti hati sesama kita, dan mohon kekuatan darinya agar kita dimampukan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan berdamai dengannya. Puji Tuhan, saudara. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Semoga damai sejahtera Allah beserta dengan kita dan kita
tetap di dalam perlindungan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, ampunilah kami jika perkataan atau perbuatan kami menyakiti hati sesama kami. Dan tolong mampukan kami untuk berdamai dengan sesama dan tidak menaruh dendam terhadap sesama. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama saya Maruli Tuasinambela, kiranya damai sejahtera Allah beserta dengan kita pada hari Minggu ini sampai selama-lamanya. Amin.